Nawi dituntut hukuman mati 2 kali oleh gubernur sombong. Di sebuah gubuk kecil dalam wilayah kerajaan yang indah dan makmur, hiduplah seorang pujangga yang dikenal dengan nama Abu Nawi. Dia bukanlah pujangga biasa. Abu Nawi adalah seorang pria yang tampan dengan senyum yang selalu menghiasi wajahnya, membuat semua orang yang melihatnya merasa hangat dan nyaman. Namun, bukan hanya penampilannya yang membuat Abu Nawi disukai banyak orang. Lebih dari itu, dia adalah seorang pujangga yang penuh talenta dan memiliki jiwa yang luhur. Dia mencintai kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Nilai-nilai ini bukan hanya tampak dalam sikap dan perilakunya sehari-hari, tetapi juga tercermin dalam semua karya-karyanya. Abu Nawi adalah seorang pujangga yang produktif. Dia sering menulis puisi, cerita, dan lagu yang penuh dengan pesan moral dan hikmah. Karya-karyanya selalu mengajak orang untuk berbuat baik, jujur, dan adil. Dia percaya bahwa dengan menulis, dia bisa membantu masyarakat menjadi lebih baik. Namun, Abu Nawi tidak hanya menulis. Dia juga sering tampil di depan publik, membacakan karya-karyanya sambil memainkan alat musik. Penampilannya selalu dinanti-nantikan oleh rakyat kerajaan. Mereka terpesona oleh kata-kata Abu Nawi yang indah dan penuh makna, serta oleh musik yang dia mainkan yang selalu menyentuh hati. Di sisi lain kerajaan, tinggallah seorang gubernur yang terkenal kaya raya namun memiliki sifat yang sombong. Gubernur ini, yang dikenal dengan kekayaan dan kekuasaannya, memiliki reputasi yang kurang baik di kalangan rakyatnya. Dia dikenal sebagai orang yang suka memamerkan kekayaannya dan sering meremehkan orang lain. Konon, sebelum dia menjabat sebagai gubernur, dia telah menghabiskan banyak harta untuk mensukseskan pencalonannya. Dia menggunakan uangnya untuk mempengaruhi orang-orang dan memastikan bahwa dia akan terpilih sebagai gubernur. Namun, meski dia berhasil menjadi gubernur, dia tidak pernah benar-benar mendapatkan rasa hormat dan penghargaan dari rakyatnya. Gubernur tersebut, di satu sisi, sangat benci pada Abu Nawi. Dia tidak suka melihat bagaimana Abu Nawi selalu mendapat pujian dan penghargaan dari rakyatnya. Dia merasa iri dengan popularitas Abu Nawi dan cara dia selalu bisa membuat orang lain tertawa dan merasa bahagia. Lebih dari itu, gubernur juga merasa frustrasi karena Abu Nawi terkenal tidak bisa diajak kompromi. Abu Nawi selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsipnya dan tidak pernah mau mendukung kemauan gubernur jika itu bertentangan dengan kebenaran dan keadilan. Ini membuat gubernur merasa terancam dan semakin membenci Abu Nawi. Pada suatu hari, sang gubernur merencanakan sebuah perangkap untuk menjatuhkan Abu Nawi. Dengan senyum licik di wajahnya, dia memerintahkan bawahannya untuk menyebarkan kabar palsu tentang harta karun yang tersembunyi di sebuah gua terpencil. Abu Nawi, yang dikenal sebagai orang yang cerdas dan penasaran, tidak bisa menahan diri untuk mencari tahu tentang harta karun tersebut. Dia berangkat ke gua tersebut, tidak menyadari bahwa ini adalah bagian dari perangkap sang gubernur. Sesampainya di gua, Abu Nawi menemukan sebuah peti yang tampak seperti peti harta karun. Namun, ketika dia membuka peti tersebut, dia menemukan sebuah surat dari sang gubernur yang berisi pengakuan bahwa ini semua adalah perangkap untuk menjatuhkannya. Abu Nawi terkejut dan merasa terjebak. Dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan dengan percaya pada kabar palsu tersebut dan sekarang dia harus menghadapi konsekuensinya. Di ruangannya, sang gubernur merasa puas. Dia telah berhasil menjatuhkan Abu Nawi. Dengan akal liciknya, sang gubernur kemudian menuduh Abu Nawi telah bermaksud melakukan pencurian harta karun tersebut. Abu Nawi, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang jujur dan tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan orang lain, terkejut mendengar tuduhan tersebut. Dia tidak bisa percaya bahwa dia dianggap sebagai pencuri. Namun,
Dia tidak bisa berbuat banyak selain pasrah. Akibat perangkap tersebut, Abu Nawi dituntut vonis hukuman mati. Kabar ini menyebar luas di seluruh kerajaan, dan warga kerajaan merasa sedih dan terpukul. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana kerajaan mereka tanpa Abu Nawi, orang yang selalu bisa membuat mereka tertawa dan merasa bahagia. Namun, meski menghadapi situasi yang sulit, Abu Nawi tidak pernah kehilangan harapan. Dia tahu bahwa dia harus berpikir jernih dan mencari jalan keluar dari situasi ini. Seiring matahari terbenam, suasana di istana menjadi semakin tegang. Atas surat laporan dari sang gubernur, Abu Nawi dipanggil oleh Baginda Raja. Dengan langkah yang mantap, Abu Nawi memasuki ruangan sang raja. Wajahnya tampak tenang, namun di dalam hatinya, dia merasa cemas. Baginda Raja, yang duduk di atas tahta dengan wajah yang serius, menatap Abu Nawi. Dia memberikan kesempatan kepada Abu Nawi untuk mengutarakan permintaan terakhirnya jika nanti vonis hukuman mati betul dilaksanakan. Ini adalah sebuah tradisi yang telah lama ada di kerajaan, sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada mereka yang dijatuhi hukuman mati. Abu Nawi berdiri di depan Baginda Raja. Dia merasa berterima kasih atas kesempatan ini dan berpikir keras tentang apa yang akan dia minta. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk berbicara dan dia tidak ingin menyia-nyiakannya. Setelah beberapa saat berpikir, Abu Nawi akhirnya membuka mulutnya. Dengan suara yang lantang dan jelas, dia mengutarakan permintaan terakhirnya. Dia meminta agar sang gubernur sendiri yang akan menjemputnya ke rumah sebelum pelaksanaan hukuman mati. Permintaan ini tentu saja mengejutkan semua orang yang ada di ruangan itu. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Abu Nawi akan membuat permintaan seperti ini. Namun, mereka juga tahu bahwa Abu Nawi adalah sosok yang selalu penuh kejutan. Baginda Raja menyetujui permintaan terakhir Abu Nawi dan memutuskan untuk melakukan siding dan hukuman mati untuk Abu Nawi keesokan harinya. Hari ini adalah hari yang ditentukan untuk pelaksanaan hukuman mati terhadap Abu Nawi. Namun, ketika matahari mulai naik, Abu Nawi belum juga tampak di istana. Sang gubernur, yang telah menunggu dengan penuh penasaran, mulai merasa marah. Dengan wajah yang merah padam, sang gubernur memerintahkan pengawalnya untuk menjemput Abu Nawi. Pengawal-pengawal itu segera berlari menuju rumah Abu Nawi, namun mereka tidak berhasil menemukannya. Mereka kembali ke istana dengan wajah pucat dan berita bahwa Abu Nawi tidak ada di rumahnya. Sang gubernur merasa semakin marah. Dia tidak bisa percaya bahwa Abu Nawi berani menantangnya dengan cara seperti ini. Namun, ketika dia hampir memerintahkan pengawalnya untuk mencari Abu Nawi di seluruh kerajaan, seorang utusan datang dengan berita yang mengejutkan. Utusan itu mengatakan bahwa Abu Nawi telah mengirim pesan bahwa dia akan datang ke istana, tetapi hanya jika sang gubernur sendiri yang menjemputnya. Karena ini adalah permintaan terakhir Abu Nawi pada raja, dan dia tidak akan datang ke istana jika permintaannya tidak dipenuhi. Berita ini tentu saja mengejutkan sang gubernur. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Abu Nawi akan berani membuat permintaan seperti ini. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menolak permintaan tersebut. Jika dia menolak, dia akan mendapat murka raja dan tampak lemah di depan rakyatnya. Sang gubernur, dengan wajah yang tegang dan penuh penentuan, memutuskan untuk menjemput Abu Nawi sendiri. Dia mengajak beberapa pengawal setianya dan menunggang kuda kebanggaannya, seekor kuda hitam besar yang dikenal sebagai yang tercepat dan terkuat di kerajaan. Sementara itu, di rumahnya, Abu Nawi sedang melakukan persiapan. Dia mengenakan pakaian jubah dengan sorban yang berjubel.
Sorban tersebut membuat kepalanya terlihat besar dan menakutkan, sebuah tampilan yang dia harap bisa mengejutkan sang gubernur dan pengawalnya. Ketika sang gubernur tiba di rumah Abu Nawi, dia langsung berteriak memanggil Abu Nawi tanpa turun dari kudanya. Suaranya bergema di sepanjang jalan, membuat semua orang yang mendengarnya merasa takut. Namun, ketika Abu Nawi keluar dari pintu rumahnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kuda sang gubernur, yang biasanya tenang dan patuh, tiba-tiba merasa ketakutan. Mungkin karena penampilan Abu Nawi yang menakutkan, atau mungkin karena insting binatang yang tajam, kuda tersebut lari tunggang langgang, membuat sang gubernur jatuh tersungkur dan pingsan. Ketika sadar dari pingsannya, sang gubernur merasa marah yang luar biasa. Dia merasa telah dipermalukan oleh Abu Nawi di depan semua orang. Wajahnya memerah dan matanya menyala-nyala dengan kemarahan. Dia berdiri dan mengepalkan tinjunya, menunjukkan betapa marahnya dia pada Abu Nawi. Dengan suara yang keras dan penuh amarah, sang gubernur memerintahkan para pengawalnya untuk segera menangkap Abu Nawi. Pengawal-pengawal itu segera berlari menuju rumah Abu Nawi, dengan niat untuk membawanya ke kerajaan dan menghadap raja. Abu Nawi tidak bisa berbuat banyak selain pasrah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melawan gubernur dan pengawalnya. Dia memutuskan untuk menyerah dan membiarkan dirinya ditangkap. Saat ditangkap, Abu Nawi tetap tenang. Dia tidak menunjukkan rasa takut atau panik. Dia tahu bahwa dia harus berpikir jernih dan mencari jalan keluar dari situasi ini. Dia percaya bahwa selama masih ada harapan, dia akan selalu memiliki kesempatan untuk lolos dari hukuman tersebut. Sementara itu, sang gubernur telah membuat keputusan. Dia akan menuntut hukuman mati 2 kali pada Abu Nawi. Ini adalah hukuman yang sangat berat, namun sang gubernur merasa bahwa ini adalah hukuman yang pantas untuk Abu Nawi. Kerajaan Baghdad dipenuhi dengan kegaduhan. Sang gubernur, dengan wajah yang merah padam dan napas yang memburu, tiba di istana. Dia telah menunggang kuda sepanjang malam, membawa berita penting untuk Baginda Raja. Dengan langkah cepat, sang gubernur memasuki ruang tahta. Dia langsung melapor pada raja bahwa Abu Nawi, orang yang selama ini dikenal karena kecerdasan dan humorisnya, telah melakukan kesalahan berat dan harus dihukum mati 2 kali. Sang gubernur menjelaskan bahwa Abu Nawi telah melakukan 2 kesalahan besar. Pertama, dia telah mencoba mencuri harta karun milik negara. Kedua, dia telah mencelakakan gubernur sendiri dengan membuatnya jatuh dari kuda dan pingsan. Baginda Raja, yang duduk di atas tahta dengan wajah yang tenang dan bijaksana, mendengarkan laporan sang gubernur dengan penuh perhatian. Dia merasa sedih mendengar berita tentang Abu Nawi, namun dia juga tahu bahwa dia harus bertindak dengan adil. Oleh karena itu, Baginda Raja memutuskan untuk mengadakan sidang. Dia ingin memastikan bahwa semua fakta telah diperiksa dan bahwa Abu Nawi diberikan kesempatan untuk membela diri. Baginda Raja kemudian memanggil hakim kerajaan, seorang pria yang terkenal karena kejujuran dan kebijaksanaannya, untuk memimpin sidang tersebut. Di ruang sidang istana, Baginda Raja, beberapa punggawa, dan penasihat kerajaan telah berkumpul. Mereka semua hadir sebagai saksi dalam sidang yang akan menentukan nasib Abu Nawi. Sidang dimulai dengan pembukaan dari hakim kerajaan, seorang pria yang dikenal karena kejujuran dan kebijaksanaannya. Dia memandang semua orang yang hadir di ruangan itu dengan tatapan yang tajam, lalu memberikan kesempatan kepada Abu Nawi untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Abu Nawi, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang cerdas dan penuh humor, berdiri di depan semua orang. Dia merasa berterima kasih atas kesempatan ini dan berpikir keras tentang apa yang akan dia katakan.
Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk membela diri dan dia tidak ingin menyia-nyiakannya. Pembelaan pertama Abu Nawi adalah tentang tuduhan pencurian harta karun. Dia membantah tuduhan tersebut dan menyampaikan bukti berupa surat pengumuman dan surat dari sang gubernur yang dia temukan di dalam peti harta karun. Surat-surat tersebut menunjukkan bahwa dia tidak berniat mencuri harta karun, melainkan hanya tertarik untuk mencari tahu tentang kabar yang telah menyebar di kerajaan. Pembelaan kedua Abu Nawi adalah tentang insiden sang gubernur yang jatuh dari kuda. Dia menjelaskan bahwa dia tidak menyebabkan gubernur jatuh, melainkan kuda sang gubernur yang ketakutan dan lari tunggang langgang. Untuk membuktikan klaimnya, dia memanggil beberapa saksi, termasuk para pengawal gubernur dan beberapa tetangganya yang menyaksikan kejadian tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari Abu Nawi, serta melihat bukti dan mendengar kesaksian yang diajukan, hakim kerajaan, seorang pria yang dikenal karena kebijaksanaan dan keadilannya, mulai mempertimbangkan putusannya. Dia merenung dalam-dalam, memastikan bahwa setiap detail telah dipertimbangkan dan bahwa keadilan akan ditegakkan. Setelah beberapa saat berpikir, hakim akhirnya membuat keputusannya. Dia berdiri dan berjalan menuju Baginda Raja, melapor tentang putusannya. Setelah mendapatkan persetujuan dari raja, hakim kembali ke tempatnya dan mengumumkan hasil sidang. Pertama, hakim mengumumkan bahwa Abu Nawi divonis bebas. Dia tidak bersalah atas tuduhan yang diajukan oleh sang gubernur. Sebaliknya, Abu Nawi justru mendapatkan hadiah beberapa kon emas sebagai penghargaan atas kejujurannya dan keberaniannya dalam menghadapi tuduhan tersebut. Kedua, hakim mengumumkan bahwa sang gubernurlah yang sebenarnya bersalah. Dia terbukti melakukan tipuan dan telah mencoba menjatuhkan Abu Nawi dengan cara yang tidak adil. Oleh karena itu, gubernur dihukum dilepas jabatannya dan diasingkan ke pulau terpencil. Di pulau tersebut, dia akan ditemani oleh para buaya liar, sebagai pengingat atas perbuatannya yang tidak adil. Ketika putusan sidang diumumkan, suasana di ruang sidang istana menjadi hening sejenak. Semua orang menatap Abu Nawi dan sang gubernur, menunggu reaksi mereka. Abu Nawi, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang cerdas dan penuh humor, berdiri dengan wajah yang tenang. Dia mendengarkan putusan sidang dengan penuh perhatian, dan ketika dia mendengar bahwa dia divonis bebas, dia merasa lega dan bersyukur. Dia menundukkan kepalanya dan berdoa, mengucapkan syukur atas keadilan yang telah ditegakkan. Sementara itu, sang gubernur, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang kuat dan berwibawa, tampak pucat. Dia tidak bisa percaya bahwa dia telah dijatuhi hukuman yang begitu berat. Dia merasa sedih dan menyesal atas perbuatannya. Air mata mulai mengalir di pipinya, menandakan rasa penyesalan yang mendalam. Abu Nawi kemudian berbalik dan melihat sang gubernur. Dia melihat seorang pria yang pernah berkuasa kini duduk dengan wajah pucat dan mata yang berkaca-kaca. Meski dia merasa senang karena telah dibebaskan, dia juga merasa sedih melihat sang gubernur dalam keadaan seperti itu. Demikianlah kisah tentang bagaimana Abu Nawi merasa bersyukur dan senang atas putusan sidang, sementara sang gubernur merasa sedih dan menyesal. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kejujuran dan keadilan, serta tentang bagaimana setiap tindakan memiliki konsekuensi. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua.